Selamat datang di dunia Benria Saito-sang Isekai ni Iku, di mana mas-mas tukang serba bisa nggak sengaja kepanggil ke Isekai yang suasananya kental akan petualangan dan sihir. Berbekal ilmu pertukangan serta sihir ketok magic, dia mulai kehidupan baru bareng party yang sangat bisa diandalkan. Ada kakek penyihir yang sering lupa mantra sihirnya. Ada peri baik hati yang senantiasa ngasih buff asalkan punya cepet dulu dong. Ada kesatria hebat, jelas tahan banting, pasti dalamnya mas-mas Samba? Samba. Mbaknya cakep BTW, tentu partai pertukangan belum lengkap kalau nggak ada mas-mas tukang yang namanya Saito. Salah satu keahlian pertukangannya adalah ngebuka gembok. Tinggal diginiin sedikit, itunya digituin sedikit lagi. Akhirnya pintu menuju teater 2 telah dibuka. Nunjukin pintu lainnya. Ternyata mereka dihalangin pintu sihir. Perlu bantuan Morlock si kakek penyihir, baru ruangan harta karun berhasil dibuka. Paling tinggal buka gembok peti harta karun kesukaannya sepuh berumur lebih dari 1000 tahun. Mana bener lagi petinya tiba-tiba nyerang. Untung ada Mbak Kesatria Raelza, pelindung anggota-anggota party. Seriusan loh, asik bet dah partinya, saling ngelengkapin satu sama lain. Kalau barang rusak, diketok magic sama Saito. Kalau punggung Morlock rusak, disihir sama si peri lava. Cukup dengan bayar, gope dulu dong. Kok naik harganya? Inflasi ke? Party pertukangan gak punya tujuan khusus sih. Cuma ngejalanin kehidupan sehari-hari sebagai petualang. Ngejelajahin dungeon yang isinya udah habis diambil petualang-petualang lain. Kadang nemunya monster-monster. Lah kakek ngapain di situ? Sihir penyucian. Dadah kawan-kawan. Kadang ketemu perangkap dungeon kayak lantai berlistrik. No, kakek kesetrum. Dan kalau nggak teliti beresin perangkap peti, GG bang ki isekai babatang. Kadang kena perangkap mematikan. Salah satunya cairan yang bisa ngelelehin besi. Eits, stay halal brother. Biarpun kelihatan konyol gini, kakek Morlock tuh penyihir hebat. Malahan katanya bisa jelajahin dungeon seorang diri. Cuman ya itu ada minus bawaan pabrik. Orangnya sering lupaan atau salah pakai sihir. Pernah tuh nggak sengaja mau teleport malah nyamkut ke badan golem. Di posisi terpuruk gitu, otak bisnisnya masih jalan. Gojek kak. Pokoknya banyaklah kejadian konyol kalau separty bareng orang tua. Tapi ada juga momen mengharukan. Party ini sempat kena wipe out. Morlock sendirian ngebawa party ke gereja buat revive walau harganya mahal sampai harus jual armor Raelza. Rupanya di mana-mana emang perlu uang ya. Nggak heran deh Lava sering ngasih harga tiap ada yang mau pakai jasanya. Berhubung Saito kasihan ngelihat Primungil nenteng-nenteng kantong koin, dia bikinin tas buat Lava. Dalam sekejap jadi, ditanyain dong harga jasanya Saito berapaan. Diminta bayar pakai sihir punggung pegalinu aja, meski si Pri nggak terlalu suka barter ginian. Biasanya ya bayar jasa pakai duit. Nggak suka juga orang lain yang bayarin kakek tua bangka, tapi namanya juga uang, jadinya diterima. Penasaran sih Saito, kok ada Pri kikir? Sih ada. Jawabannya bisa dilihat waktu Lava persembahin koin emas ke bulan. Lava adalah peri Moonlight. Rasi peri kena kutukan. Kalau nggak ngasih persembahan koin emas, ukuran mereka bakal mengecil. Konon katanya peri-peri Moonlight dulu tinggal di bulan. Cuman gara-gara para peri terlalu pamer kecantikan, mereka dikutuk Dewi Bulan. Jadi kondisi yang Lava derita. Saito nggak akan bisa bantu ngasih uang dengan cuma-cuma. Harga diri Lava terlalu tinggi buat dikasihanin orang lain. Dan itulah hal yang nggak bisa dibenerin sama si tukang. Perlahan Saito mulai ngerti sifat teman-teman barunya dan juga kehidupan di isekai. Banyak hal baru bagi dia. Misalnya sistem pengukuran di isekai ternyata bukan pakai meter-meteran loh. Pakainya satuan maderaka. Kira-kira 30 cm seukuran Lava. Asal-usul sistem pengukuran itu dari seorang raja bernama Maderaka yang punya pedang legendaris. Sanggup bikin banyak keturunan. Dari situ lahir sistem pengukuran Maderaka yang panjangnya sama kayak pedang sang raja. Oh, sekamu ya? Jangan ngeliatin gitu, ih. Selain di dalam dungeon, monster juga berkeliaran di alam bebas. Kalau lawannya monster Hydra berlendir gini, Raelza nggak sanggup nyerangnya. Geli. Untung masih ada teman-teman yang saling melengkapi, saling bantu tanpa pamrih. Nih bayar. Makasih. Mumpung ada Hydra yang mirip belut, Saito mau olah jadi makanan, tapi yang lain ngelihatnya agak gimana. Kalau udah beres sama dicobain segigit, baru kebukti enaknya. Walau Raelza masih nggak srek, keraguan itu perlahan hilang pas sadar Saito udah susah-susah bikinin sate Hydra yang ternyata rasanya seperti di negeri Sakura. Doyan bro, selesai belajar tentang dunia luar, mending Saito kenalan sama orang-orang kota. Bagusnya kenalan sama kakak penjaga item shop. Siapa tahu dapat diskon kan? Apalagi kakaknya emang jualan banyak item. Nggak lama kemudian datang petualang berarmor. Diperhatiin dengan serius. Raelza ganti skin. Saya bukan Raelza. Bohong puasa batal. Ya udah permisi. Jeduk. Lagian ada-ada aja pengen ngapain urusan Saito sampai-sampai ganti armor. Padahal urusan si mas-mas tukang di sana cuma ngebantu identifikasi. Misalnya ada si Bobby ngejual pedang bantet. Dijualnya harga
mahal, dikira berhasil nipu kakak penjaga. Nggak tahu dia wujud asli dari pedang itu tuh pedang mithril yang sangat berharga. Penipunya kena tipu. Kalau urusan gitu Raelza nggak khawatir. Yang bikin dia kepo, item shopnya kadang berubah jadi biro jodoh. Kadang pelanggannya suka nggak ngaca. Pengalaman jomblo 40 tahun mintanya yang spek Miss Universe. Cuman Saito jadi kepikiran, seorang petualang aja nggak bisa dapat jodoh. Apalagi mas-mas tukang yang sama sekali nggak bisa bertarung. Lihat lagi ke dalam toko, pengunjungnya si tua Morlock, tapi ngiranya kakak item shop nyari jodoh. Ujung-ujungnya Raelza bawa pulang, dan yang bikin mas tukang penasaran, kenapa Hayo Raelza juga di situ? Ya gitulah orang-orang di isekai ternyata aneh-aneh. Abisnya gimana? Dungeon udah hampir ke-explore semua. Dunia isekai juga tentram soalnya Raja Iblis sudah dikalahin. Konyol pula dikalahinnya. Sebelum-sebelumnya Raja bikin sayembara cari pahlawan buat lawan Raja Iblis. Lowongan pekerjaannya sepi pendaftar, terpaksa Raja Renta yang pergi. Malahan saking rentanya mahkotamu terjatuh, King. Nggak tahu juga banyak prajurit yang mau kudeta. Balik-balik taunya para prajurit tadi dijadiin batu sama si menteri. Tenang aja, Raja Iblis sudah diberesin, tapi nggak tega kalau dibunuh. Dijadiin bestia aja deh sama si Raja. Lumayan ada teman main catur. Mending bayuan sama Dewa Kipas, King. Besoknya datang seorang kesatria zirah emas berparas tampan. Tanpa para penjaga sadarin, kesatria itu tuh si Raja Iblis biar lebih leluasa nemenin sang raja. Kalau penasaran kenapa nggak pahlawan yang ikutan sayembara, ya orang pahlawannya dipilih sendiri sama pihak kerajaan. Lagian pahlawan tuh formalitas doang, gara-gara Raja Iblis sudah nggak ada. Pokoknya kalau ada orang mau nyabut pedang katanya legenda, kunci pedang dibuka nandain lahirnya pahlawan baru. Mari kita hapuskan kejahatan. Perlu anggota party juga. Pilihnya mage-mage so imut biar partinya famous. Jelas perlu pendeta ya buat healer. Yang ini kelihatannya bakal bikin kesan negatif buat party, tapi keponakannya Pak Menteri. Aura sihir beliau sangat hebat, sangat tepat untuk menemani party pahlawan. Udah maharaja, jajaran menteri, pahlawannya pada absurd gini, gimana kisahnya petualang-petualang lain? Seorang dwarf penuh armor menelusuri hutan gelap sendirian. Dia nggak takut sama bahaya monster-monster, soalnya aslinya dia penyihir. Itulah sekilas kisah tentang Gibunggal sang dwarf penyihir, yang bakal kesepian juga kalau petualangnya nggak ditemenin sama Gugu. Emang berpetualang anaknya partian. Ada teman buat ngobrol kayak Om Garang Giver dan Dede lucu Liliza. Mereka dikenal sebagai pemburu monster, tapi yang orang-orang gak nyangka, Liliza yang lucu pakai senjata kepak badag, sedangkan Giver si penyihir bagian support. Di bagian lain dungeon, partinya Elf lagi ngelawan monster. Si Elf juga beda dari kebanyakan Elf yang ahli sihir, dimana Elf Lanril ini jagonya berantem. Jadi seorang warrior. Ditemenin Ninia si healer, nggak ada monster yang mereka takutin. Segala heal atau buff Ninia siapin buat nge-support Flanril. Walau yang paling si healer suka tuh ngeliat temennya luka, soalnya bisa jilat-jilat dengan alibi nyembuhin kakak Elf. Coba-coba ada nggak sih satu orang aja yang bener di isekai ini? Kakek tua yang sepuh kelihatannya bener nih. Bawa-bawa tongkat pasti seorang penyihir, padahal tongkatnya dipakai buat mentung monster. Apakah kalau di tempat sempit bakal pakai sihir? Oh iya, tetap pakai tongkat buat bikin sate, karena julukan si kakek adalah Power Wizard. Ini kakeknya Mas ya. Udah sewajarnya tiap petualang punya kemampuan unik masing-masing. Hal itulah yang sebenarnya bikin Saito minder. Dia nggak punya apa-apa selain skill pertukangan. Ya kali mau lawan monster pakai tong, sering banget dia ngerasa jadi beban. Supaya nggak ngehambat party, Saito minta diajarin sihir. Di perjalanan berikutnya, mereka diserbu gerombolan monster. Raelza nahan bagian depan, disusul rapalan mantra Morlock, malah lupa lagi, sihirnya balik lagi. Disitulah peran Saito ngingetin rapalan mantra Morlock, seketika ngebakar monster-monster. Akhirnya mas-mas tukang punya peran sendiri ya. Belum puas sama pencapaiannya, Saito mau ngapalin lebih banyak mantra. Dia nemu satu buku yang disegel. Jelas mainan bagi si tukang dong kalau cuma gembok ginian. Isinya sangat mengejutkan, jamur penuh aura hitam. Kamu melihatnya ya? Morlock ngakunya jamur doang kok. Rasanya sangat enak sampai-sampai Raelza minta bagiannya. Masih banyak lah hal yang belum Saito tahu. Urusan buka gembok harta aja kadang dia masih salah. Justru trigger perangkap ngejatuhin dia ke lubang pindah ke tempat asing. Kakinya luka berat ditambah kesendirian tanpa siapa-siapa ngebuat Saito inget lagi kecupuannya. Udah nggak bisa bertarung, nggak bisa gunain sihir. Pasti gampang cari pengganti orang kayak Saito. Mirip kayak dia pekerjaannya dulu, dengan mudahnya dirinya dipecat. Terus sering dimarahin pelanggan, dan detik-detik terakhir sebelum ke isekai juga tragis. Tapi jangan disamain dong sama teman-teman setia di isekai. Semua ternyata nyari Saito, dan berkat center dari Jepang, si mas-mas tukang bisa cepat ditemuin. Nggak akan ada lagi yang tertinggal, nggak akan ada pengkhianatan. Lagian keberadaan Saito di party pertukangan emang vital kok. Contohnya waktu Saito harus istirahat gara-gara demam, mas tukang biasanya ngingetin mantra, ngelindungin lava, ngasih
backup senjata, istilahnya jadi penggerak party. Dan kalau nggak ada dia, party ambiar mase. Padahal waktu awal-awal datang ke isekai, Saito dicurigain banget loh. Habisnya mendadak muncul di kamar Railza. Untung Morlock buru-buru nenangin, nganggap Saito dari dunia lain karena nggak kerasa energi sihir. Cuman itu kan obrolan dulu. Sebenarnya sekarang Railza masih curiga, tepatnya kepo sama aktivitas Saito. Ngobrol napa orang kenal? Seperti biasa tugasnya Saito nggak jauh dari pertukangan, dan ada satu hari sial titel pertukangannya hampir hilang gara-gara tangnya rusak. Ya kali motong kumis naga pakai tang, gila. Saito cuma seorang tukang, bukan seorang pandai besi. Hanya ada satu orang yang bisa ngebantuin dia, yaitu dwarf legendaris Donbain. Dulunya dia sering bikin senjata-senjata buat petualang, tapi gara-gara pada protes harga jasa Donbain mahal, akhirnya pandai besi legendaris ngurung dirinya sendiri. Ruangan ditutup pakai 108 kunci. Tidak akan ada yang bisa memasuki ruangannya. Om Donbain main yuk. Pandai besi legenda kaget, kok bisa? Tapi senang juga bisa bikin alat baru. Saito dapet deh tang berbahan mitril. Kepikiran minta dibikinin pistol, tapi dia nggak mau ngerusak isekai dengan hadirnya alat bahaya. Mending minta Railza ngajarin pedang. Yuk tidur. Gak apa-apalah, istirahat emang perlu. Apalagi bakal ada hal buruk di penjelajahan besok. Sedekah dulu ke peri kecil minta buff shield, soalnya begitu peti harta kebuka, Saito Railza seketika kesedot terpisah ke lorong lain. Kalau resist magic tinggi kayak lava sama Morlock nggak akan kena tuh perangkap tadi. Pokoknya yang bisa dilakuin sekarang cuma nelusurin lorong dengan hati-hati. Ketemunya Iron Golem, lawan yang jadi konternya serangan fisik. Seandainya ada Morlock, seenggaknya Saito masih bisa bantu. Sedangkan sekarang Railza nyuruh mas tukang pergi aja sendiri selagi dia nahan si Golem. Walau lawannya ini bukan main. Kamu gak apa-apa Railza? Cepet kabur goblok. Saito nggak mungkin ninggalin temennya. Punya ide pakai cairan peleleh besi. Sekilas cairannya efektif, tapi sayang Saito seperti balon hijau yang meletus. Dor, hati Railza sangat kacau. Sebelum masuk dungeon, dia sempat dikasih potion sama Morlock. Asalnya dikasih buat nyembuhin bekas luka, tapi potion ini juga ampuh buat nge-revive. Mbak Kesatria minumin ke mas-mas tukang, ngembaliin jiwanya Saito. Dia ngerasa bersalah gara-gara Railza ngasihin potion berharganya, tapi aslinya, seneng. Seenggaknya semua masih selamat, bisa kumpul bareng-bareng. Kalau dipikir-pikir, Saito penasaran gimana cara Iron Golem gerak. Rumor bilang pakai sihir, ada yang bilang juga pakai mesin-mesin. Supaya lebih jelas mereka balik ke dungeon. Nggak lupa bayar pajak masuk ke kerajaan, meski mereka bakal rugi kalau di dungeon gak nemu harta. Beneran gak ada sisa. Kemungkinan Iron Golem udah di loot petualang lain. Kamu cucup Saito di sini ya? Tiba-tiba mas tukang dengar suara yang dia kenal. Suara yang berasal dari robot vacuum cleaner. Robotnya masuk ke sela-sela. Morlock ngerasain sihir dari dinding batu, ngebuka lorong rahasia yang belum pernah ditemuin siapapun. Lorong yang diberi nama lorong Saito memulai kembali era petualang menjelajahi dungeon. Saito berharap nggak ada yang nemuin robot vacuum cleaner, tapi kalau ngelihat para petualang, bakalan susah sih. Berbagai petualang dari seluruh penjuru dunia lain mulai berdatangan. Kerajaan tambah kaya dari pajak masuk. Party Saito sih gratis karena mereka yang nemu lorong rahasia. Salah satu petualang yang datang tuh partinya pahlawan. Aku sang pahlawan, penyihir cantik. Kakek nggak ngerti anak muda. Pendetanya party pahlawan telat perkenalan, ngaku sebagai mentor partinya, ngajakin salaman dan berlomba ngejelajah dungeon dengan fair. Untung sempat dicegah Flandril. Katanya banyak yang tepar gara-gara salaman si pendeta. Udah pakai orang dalam, busuk pula hatinya. Aku merasakan aura jahat. Lo aura jahatnya. Pokoknya si Alvarior saranin hati-hati. Segala cara bakal dihalalin buat dapat harta berharga dari lorong Saito. Contohnya salah satu party yang tiba-tiba keluar bawa kepala naga. Aslinya kan mereka si Raja Iblis sama menterinya raja, tapi pada nggak tahu itu. Cuma ngerasa party barusan adalah party paling kuat. Sambil istirahat malam, party Raja Iblis ngobrolin tujuan mereka ngejelajah dungeon, nyari peninggalan penyihir yang katanya bisa manipulasi waktu. Harus pihak kerajaan dapetin sebelum diambil orang jahat. Gue kan Raja Iblis, Raja Catur maksudnya ya. Ada serangan fajar dari assassin. Bahkan wujud asli Raja Iblis pun gak bisa nahan ambisi sang assassin bayangan Kisurugi. Ditemenin sama peri-peri Mase, mereka juga mau nyari peninggalan penyihir waktu. Beberapa waktu lalu, Kisurugi hanya seorang assassin yang punya kemampuan ngeberhentiin gerakan target dengan nginjek bayangan mereka. Dia pernah ngincar penyihir, tapi sial bayangan penyihir itu terhubung sama dunia iblis. Sekian kisah sang assassin. Taunya dalam sekejap balik, mana dapat 2 pengikut pula. Para iblis nutup kemampuan si penyihir. Bayangannya bisa diinjak, udah nggak akan bisa dia nahan serangan mendadak Kisurugi. Malahan iblis-iblis aja dibuat bengong. Balik ke rumah, si penyihir cerita kejadian barusan ke Primase teman kecilnya. Cerita ada assassin yang nyerang hatinya, tapi dia nggak akan jatuh cinta. Si penyihir kan udah hidup lebih dari 400 tahun gara-gara kena kutukan iblis. Waktu berhenti buat dirinya. Primase ngerasa
ngerasa takut sih, soalnya kalau si penyihir jatuh cinta, kutukannya bakalan hilang. Berarti waktu bakal berjalan lagi. Primase nggak mau kehilangan si penyihir yang pernah nyelamatin dirinya dari petualang-petualang keji. Si peri sayap hitam ngira diincar gara-gara cantik. So cantik anjir, mutusin banyak makan biar orang gak tertarik. Justru makin dicari-cari, dianggap peri langka. Makanya jangan so cantik. Di saat itulah si penyihir nolongin dan selanjutnya mereka terus hidup bersama. Bisa puas nyemilin kue bikinan penyihir. Sampai akhirnya Kisurugi datang ke kehidupan dia. Datang ke rumah penyihir yang udah terlantar gara-gara kini si penyihir telah merentak. Paket. Primase jelasin kutukan yang dipunya si penyihir. Intinya semua salah Kisurugi yang udah bikin temannya jatuh cinta, yang ngembaliin aliran waktu selama 400 tahun ke tubuh si penyihir. Si assassin ngerasa bersalah, cuma bisa menyesal. Makan tuh cinta. Sebenarnya ada satu cara loh kalau emang mau nyelamatin si penyihir, yaitu cari penyihir waktu yang konon tinggal di dalam dungeon. Itulah alasan penyerangan Kisurugi. Partai Raja Iblis sempat kabur berkat si menteri. Aku ditinggal nih bang. Tapi mereka udah nggak bisa ikut serta ke kompetisi explore dungeon. Ternyata Power Wizard juga keluar. Tongkat kakek terlalu besar dan Power Wizard kalah sebelum bertanding. Sementara itu monster-monster baru susah partai tukang beresin. Mana Morlock Nagas penidur. Serangan fisik nggak mempan buat lawan kura-kura besi kecuali kalau dikapak sama Liliza. Untung datang partai pemburu monster ya, karena udah dibantu. Peti harga yang dijaga monster tadi dikasih buat Liliza aja. Giver bagian buka gembok tapi kelihatannya si Om kesusahan. Liliza ragu sih ada yang bisa buka gemboknya. Nggak tahu aja dia kemampuan mas-mas tukang. Dan makin lama dilihat, tampang Saito tipenya dia banget. Tipenya Om Giver. Apa? Akhirnya gembok peti berhasil dibuka dan bukan gembok itu aja. Saito juga ngebuka hati putri kecil ayah. Ini hadiah pertama buat kamu. Idih, Raelza sirik ya. Jangan gitulah, habisnya beberapa saat kemudian Saito kepisah dari partinya. Nggak sengaja ketemu pendeta party pahlawan. Daripada keliling dungeon berbahaya tanpa full party, mending mereka nunggu teman-temannya pada dateng. Si lemah so jago anjir. Pasti masuk partinya nyogok ya. Aku pinjemin kaca mau. Udah dituduh macam-macam, Saito nggak punya pikiran negatif. Justru saking egois dan busuknya si pendeta, dia cuma mau bikin pelindung buat sendiri. Untung mas tukang punya air suci. Sekarang si pendeta makan cemilan sendiri. Pasti mau kan? Ya udah, Saito juga ikutan makan bekal. Lebih enak pula kelihatannya. Dengan besar hati mas tukang nawarin nyentuh hati kotor si pendeta, tapi dia terlalu gengsi. Kelakuan si pendeta busuk gini gara-gara dunia nganggap dirinya sampah. Makanya dia jahatin juga dunia. Benci banget lah kalau ngelihat orang-orang bisa akur. Padahal tanpa dia sadarin si pendeta udah jadi orang yang berharga bagi parti pahlawan. Sang pahlawan benar-benar khawatir, akhirnya ngebuat si pendeta refleksi diri. Penjelajahan dilanjutin dihadang sama monster laba-laba. Harusnya bisa diatasin Raelza, tapi datang Flanril nyampah. Ngiranya udah ngebantuin, maksa-maksa minta harta karun. Gak rela dong Raelza. Mau bilang makasih ya? Bilang anjir. Gara-gara itu mereka mau duel ngerebutin peti harta. Di pertarungan ini harusnya Raelza yang dirugiin. Susah lawan kelincahan Flanril. Alhasil dia hensin jadi Raelza tanpa armor. Tapi gara-gara kelebihan malah Raelza yang nyerah. Jadinya pertarungan batal dan seandainya dilanjut si Elf Warrior Ragu menang ngelawan tekadnya Raelza. Apalagi Nia juga nggak mau teman partinya kenapa-napa. Aku belum bisa pakai sihir revive. Siapa di situ? Pakai COD mbak? Mau ngebagi dua harta tadi tapi malah jadi awkward. Setelah banyak kejadian, baru Saito nemu robot vacuum cleaner. Ngikutin terus satu-satunya petunjuk dari dunia asal Saito. Nemu lebih banyak barang yang asalnya dari Jepang. Tiba-tiba cahaya muncul, otomatis ada bayangan. Disitulah Kisurugi nyerang, berhasil digagalin Raelza. Sayang dia nggak tahu kemampuan injak bayangan si assassin. Tubuhnya seketika ngeheng. Nasibnya masih baik berkat bantuan Gibunggel si Dwarf. Pertarungan di area misterius mulai terjadi. Semakin banyak lawan, semakin ngerugiin Kisurugi. Akhirnya party assassin mundur, ngasih waktu party tukang sama si Dwarf buat ngobrol. Dan satu hal yang gak disangka, akhirnya aku menemukanmu guru. Kamu, saya sudah mencari Anda selama 20 tahun. Siapa? Gibunggel udah ngira sih gurunya hilang ingatan. Yang terakhir dia tahu sang guru berkelana jauh untuk mencari kitab suci. Pokoknya setelah sekian lama, Gibunggel bahagia ketemu Morlock lagi. Sayang halal bihalal keganggu sama Kisurugi yang kembali sambil bawa bawahan iblis. Meski begitu, tipu muslihat si assassin udah ketahuan, gak akan dikasih
kesempatan gunain injak bayangannya. Paling yang gak mereka tahu kekuatan-kekuatan para iblis. Maksa Morlock ngerapal mantra kuat, ngeluarin sihir petir yang ternyata gak ada apa-apanya di hadapan si iblis. Saito yang harus nanggung akibatnya, harus jadi kelopak bunga. Aslinya berhasil diselamatin, harus digendong sama Om Giver. Kamu di stalking terus loh. Satu persatu teman petualang party tukang berdatangan, ngelawan party assassin meresahkan, berkumpul untuk membantu Nakama. Kisurugi ngerasa nggak adil. Iya, emang dia assassin, tangannya penuh dosa, tapi nggak mau teman-temannya terluka. Kisurugi ngorbanin diri demi si iblis biar nggak jadi korban sihir penyucian. Sekarang udah ketebak lah pihak mana yang menang. Mari hentikan pertarungan ini. Naif goblok. Bagi para petualang, Kisurugi yang udah nyerang petualang lain gak boleh dibiarin hidup. Kalau gini terus nggak akan ada habisnya. Primase milih ngorbanin dirinya buat menangin pertarungan demi nyembuhin sahabat penyihirnya. Kisurugi disuruh mutusin sayap si peri, tapi dia ragu-ragu. Nggak boleh ada yang jadi korban. Kepaksa Primase lakuin sendiri, ngendaliin kunai-kunai, bikin sayapnya disconnect. Seketika Primase masuk mode kegelapan, ngesaman pilar iblis. Party assassin jadi tumbal buat manggil pilarnya. Pilar yang nyerang semua tanpa ampun. Meski luka-luka masih bisa disembuhin, nggak nutup kenyataan kehadiran pilar iblis ngebalikin arah pertarungan. Nggak ada satupun yang bisa nyerang, semua cuma bisa bertahan. Dicoba lagi sihir petir, tapi si lawan masih berdiri tegak, malahan makin menegangkan. Sekarang semua bener-bener nggak bisa gerak. Kalau situasinya gini terus, tinggal nunggu waktu mereka wipe out. Saito ngusulin Morlock pakai sihir buat berhentiin waktu. Ada di buku terkunci kemarin-kemarin, aslinya buat nyembunyiin sihir itu. Dengan adanya sihir tentang waktu, bisa jadi sebenarnya Morlock yang manggil Saito ke isekai. Si kakek nggak ngejawab karena dia sendiri lupa sama masa lalunya. Sebelum dikenal sebagai Morlock, dia adalah seorang penyihir bernama Chrome yang hidup bahagia bareng keluarganya. So sweet ya, dikasih hadiah kalung batu, tapi kebahagiaan doang gak akan bisa ngehidupin mereka. Chrome punya tujuan jadi penyihir hebat. Siang malam terus riset tanpa tahu putrinya demam. Dia sempat pulang ke rumah sih cuma buat nyari kumpulan gimmick pas balik channel Nero. Morlock masih fokus ke risetnya, padahal si istri minta malam ini aja nemenin putri mereka. Sayang orang tua susah dibilangin. Chrome kembali ke tempat riset dan janji bakal pulang cepet. Tapi apalah arti pulang? Apalah arti sukses jadi penyihir ternama kalau putri yang pengen Chrome bahagiain telah tiada? Si putri nggak bisa dibawa ke gereja buat di-revive gara-gara nggak punya uang. Harusnya kejadian naas ini bisa dicegah seandainya aja Chrome nemenin putrinya, yang bahkan sampai ajalnya kalung buat Chrome terus digenggam erat. Akibatnya si istri ninggalin dia, ninggalin si kakek penyihir yang diselimutin rasa bersalah. Nggak sengaja nemu satu buku tentang seorang penyihir pengendali waktu. Alhasil dia pergi sendirian ke dungeon yang katanya tempat tinggal si penyihir. Apakah anda wujud asli sepuh? Sebelum lorong Saito dibuka, Chrome yang duluan nemuinnya. Nemu barang-barang dari dunia lain, termasuk nemuin catatan-catatan sihir waktu. Sialnya nggak tertulis sihir buat ngembaliin waktu. Di belakangnya sang penyihir waktu merhatiin Chrome. Boleh kok dia ngajarin sihir yang dicari si kakek. Sihir buat ngembaliin waktu ke masa-masa bahagia hidup bareng putrinya. Asalkan bisa menang duel ya, tapi level mereka terlalu jauh. Sebagai ganti udah ngasih hiburan, sang penyihir waktu ngasih Chrome hadiah. Bukan ngajarin sihir waktu, tapi dia hapus ingatan-ingatan Chrome. Dan dengan begitu, dia bakal lupa segala penderitaannya, memulai lembaran hidup baru. Apa yang terjadi sepuh? Alhasil Chrome jadi pelupa, nggak tahu namanya sendiri. Yang dia ingat kalung batu ini sangat berharga. Kalung dengan batu yang banyak. Morlock. Itulah penyebab Morlock sering lupa-lupaan. Dia nggak ingat pernah pakai sihir waktu. Walau inget juga, dia lupa mantranya. Jangan khawatir, soalnya Saito udah ngapalin sihirnya. Tapi buruan elah tua bangka. Sekali lagi Saito yakinin Morlock adalah penyihir hebat. Dia yakin si kakek bisa pakai sihir waktu, dan Saito juga ngerasa bersyukur kok karena udah dipanggil ke isekai. Baru Morlock setuju. Sihir waktu. Apa sihirnya? Semua nahan serangan pilar iblis, ngejaga si kakek penyihir, nggak peduli kepental segimana juga pada nyatuin kekuatan demi ngasih waktu supaya Morlock bisa sihir waktu. Seketika waktu berhenti, kecuali untuk Morlock
Dan sekarang saatnya. Ngapain ya? Si kakek cuma punya waktu beberapa detik, tapi gimana mau nyelesain masalah? Orang dianya aja lupa lagi ngapain. Oh, aku mengerti. Hei kalian, ngeprank kan? Morlock baru sadar ada tulisan di tangannya. Instruksi buat ngalahin si iblis yang sebelumnya ditulisin Saito. Alhasil si kakek inget tujuannya. Bersyukur punya rekan-rekan yang bisa diandelin. Morlock casting skill semasa dia masih penyihir hebat. Nyerang pilar iblis dari jarak dekat buat akhirin lawan, cuman memori-memori party assassin mendadak masuk ke dalam pikirannya. Keraguan muncul, bimbang harus mihak siapa. Waktu semakin menipis dan yang Morlock pilih adalah sebuah ledakan besar. Waktu pun berjalan kembali, ditandain sama runtuhnya pilar iblis. Morlock masih berdiri tegak dengan bayaran tangannya. Minta cepetan disembuhin sih, tapi bukan buat dia. Sembuhin Primase dulu. Ternyata si kakek milih nahan kekuatan sihirnya supaya bisa nyelamatin party assassin meski tangan dia jadi Lego. Nggak usah panik, lagian kan bisa minta Ninia. Kakek yang itu sembuhin kakek dong. Healnya Ninia pakai jilat-jilat kan? Boleh sih, tapi yang jilatnya si pendeta ya. Di sisi lain, Lava mau nyembungin saya Primase, tapi mana sudi. Aku nggak mau ya nerima belas kasihan dari orang yang nggak tahu penderitaanku. Udah terima aja sih, biar cepet. Ujung-ujungnya di super glue, soalnya Kisurugi juga lagi diobatin. Paling si assassin minta bawahan-bawahannya dibalikin ke dunia iblis. Emang mereka suka rela jadi followers, tapi udahlah, kasihan kalau terus diajak buat menuhin tujuan Kisurugi. Kalau ngomongin tujuannya di penyihir waktu, tuh Morlock orangnya bisa pakai sihir waktu. Gimana kek, udah enakan tangannya? Sayang sebelum bisa ngucapin permohonannya, tiba-tiba banyak pedang melayang digerakin party Raja Iblis yang kembali ke permainan langsung nyerang Kisurugi. Dan kali ini dia dilindungin iblis bawahan. Iblis yang satu lagi ngancem, jangan berani macam-macam, tanpa tahu si kesatria emas ini adalah paman. Loh kamu? Lah saudaraan ternyata mereka. Terakhir ketemu berapa ratus tahun lalu gitu. Malah ngobrol-ngobrol, kangen ya. Iya aku kangen waktu masih bareng dia. Kalau ngelihat party Raja Iblis yang jadi korban serangan Kisurugi ternyata masih hidup, harusnya si assassin gak akan dihukum sih. Saito yang hampir tinggal nama juga nggak dendam kok, dan masalah party assassin serta para petualang berakhir damai. Tinggal masalah Kisurugi yang nyari cara ngebuat gebetannya muda lagi. Tapi kata Morlock, nggak ada sihir buat ngembaliin waktu. Udah inget nih ceritanya Morlock sama masa lalunya? Belum tahu juga, tapi seingetnya si kakek, paling yang bisa ngebantuin cuma sang penyihir waktu yang kini telah menghilang. Party Raja Iblis mendadak nimbrung, ngusulin satu solusi buat nyembuhin si penyihir. Yang bisa si Raja sih, dan harganya juga mahal, yaitu nyawa dari orang terkasih. Ngap, jangan, cewek masih banyak ngap. Tapi tekad Kisurugi bulat, dia mau nyelamatin si penyihir apapun bayarannya. Minta kabulin permohonan seorang assassin yang berlumuran darah. Alhasil semua orang di sini pada tersentuh. Sebagai pahlawan kerajaan saya menolak. Sud, berisik, khususnya Saito yang tahu rasanya pernah diselamatin orang lain. Sedihnya para iblis bawahan gak bisa nyaksiin pengorbanan bos mereka gara-gara dibalikin ke dunia iblis. Urusan Kisurugi juga gak boleh orang lain ketahuin. Yang ngurusinnya party Raja Iblis doang. Dan sebelum pergi, sebenarnya kamu siapa? Kamu kelihatan paling lemah daripada yang lain. Apakah kamu juga ninja sepertiku? Ya nggak salah sih pak. Saito cuma seorang tukang yang berhasil ngebenerin, berhasil ngelurusin masalahnya Kisurugi. Dengan ini penjelajahan area dungeon baru telah selesai. Sisa looting-looting barang dari Isekai sebelum keduluan sama yang lain. Ibunggel nanya apakah Morlock udah pulih. Ingatnya sama anjing si dwarf dong. Sedangkan reaksi ngeliat muridnya, siapa ya? Nggak lama kemudian barang-barang dikumpulin. Nggak boleh ada yang dibawa pulang sebelum diperiksa kerajaan. Robot vacuum cleanernya sih nggak ketemu. Ketemunya hal berharga lain, yaitu sahabat-sahabat petualang. Cerita mereka hari ini udah beres. Mungkin aja ada kesempatan buat ketemu di lain waktu. Udah saatnya pada istirahat juga. Cuman Raelza protes. Masih ada satu hal yang harus diberesin. Apakah Morlock bener-bener yang manggil Saito ke Isekai? Ayolah kakek debat sama cewek. Cuman sebelum itu kita lihat dulu kisahnya Kisurugi yang datang ke rumah penyihir bareng sama Raja. Tiba-tiba sang Raja ngeluarin pedang panjang. Pedang yang bisa mindahin energi kehidupan dari satu orang ke orang lain. Harusnya nangkep dong maksudnya apa. Sungguh ironis emang Kisurugi sang assassin yang udah ngabisin banyak nyawa orang bisa ketemu rekan berharga. Bisa ketemu belahan jiwa. Dan karena itu juga Kisurugi nerima harga yang harus dibayar buat nyelamatin si penyihir. Permohonan itu dikabulin sang Raja. Kelihatan jelas jejak ritualnya ngembaliin si penyihir ke keadaan semula. Astaga, telat sahur. Pelan-pelan dia pergi ke arah cahaya matahari ngeliat Kisurugi yang sekarang kondisinya gini. Ternyata si assassin masih hidup. Nggak perlu nyerap semua energi kehidupan Kisurugi asalkan pedang sang Raja udah nyala. Apalagi Primase ngorbanin sayapnya supaya Kisurugi nggak nanggung semua sendirian. Alhasil si assassin bisa ngeliat pujaan hatinya buat terakhir kali, soalnya si penyihir nggak inget siapa dia. Kisurugi lebih milih baiknya mereka nggak kenal
kenal. Jelas diprotes Primase. Rugi dong, udah berkorban banyak, ujung-ujungnya gagal balikan. Meski terus diceramahin si peri, Kisurugi tetap ngerasa nggak pantas seorang assassin macam dia hidup bahagia. Dari arah rumah si penyihir mendadak kedengeran suara ribut lagi digangguin si Kamaru. Kekuatan si penyihir belum pulih. Kisurugi segera nolongin dan si Kamaru pengendali bayangan nggak bisa apa-apa di hadapan sang assassin bayangan. Maafin kita. Aduh, Kisurugi masih nggak mau kenalan. Buru-buru Primase nongol ngompor-ngomporin mereka. Primase tahu si penyihir jago bikin roti. Jadinya mereka diajakin masuk buat mokal bareng-bareng. Rencana si peri sukses besar berkat bantuan teman-teman iblis. Semoga hubungan mereka langgeng ya. Balik ke party tukang yang ngebahas gimana bisa Saito kepanggil ke isekai. Morlock cerita pengen buka portal buat ketemu sama orang tersayang, walau si kakek nggak bisa ingat mau ketemu siapa. Sayang sihirnya gagal, malah manggil Saito ke isekai. Cuma itu yang diingat Morlock. Saito nggak nyalahin kok. Berkat kegagalannya si mas tukang jadi selamat dari kecelakaan kan. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau Morlock yang saman, harusnya si kakek juga bisa ngembaliin Saito. Baru diprotes keras Railza. Nggak inget apa party ini tanpa Saito gimana? Nggak inget apa kalau Saito nggak ada, pasti udah pada rata pas ngelawan pilar iblis. Pokoknya Railza nggak mau. Tunggu cengeng. Jujur li, si kakak kesatria nggak mau ditinggal Saito. Si mas tukang juga nggak mau banget pulang kok, abisnya dia nggak dibutuhin di sana. Beda sama party ini, beda sama Railza. Kamu perlu aku Railza. Terang bulan romantis. Saito, aku perlu kamu. Tiba-tiba diserang ular armor, gagal dapat momen romantis. Padahal momen sekarang pun nggak kalah romantis. Soalnya Railza ngalahin lawan dalam sekejap buat nyatain, aku pemain MMA, aku butuh kamu Saito. Kiu cihui. Udah kalah diem napa? Saito belum jawab perasaannya. Fokus ke luka Railza, abisnya ular tadi beracun banget. Ujung-ujungnya si mas tukang gak mau balik ke dunianya. Secara teori bisa sih Saito dibalikin, cuman bakal balik ke posisi sebelum dia dicium truk. Mendingan tetap di isekai bareng teman-teman seperjuangan. Ularnya masih hidup bejir. Gara-gara itu besoknya mereka jelajah dungeon tanpa Morlock, soalnya si kakek keracunan. Harus istirahat lah. Yang gak disangka tanpa kemampuan sihir si kakek mereka kesasar sampai 5 hari. Balik-balik Morlock menghilang. Katanya meninggal 3 hari lalu. Jadi waktu penjaga penginapan ngebawain makanan, Morlock udah nggak napas. Nggak dibawa ke gereja buat di revive soalnya bukan tanggungan penginapan. Paling ditaruh di gudang, tapi gara-gara dimakan anjing, akhirnya ya Morlock ditanam. Sihir revive nggak akan berhasil kalau bagian tubuh ada yang hilang. Bisa-bisanya ngelawan pilar iblis menang, giliran digigit ular gabut malah meninggoy. Gali kuburan yuk. Haha lucu goblok. Saito masih percaya akan adanya keajaiban. Dia ngajakin semua buat gercep. Semakin lama orang meninggal, semakin rendah tingkat keberhasilan revive. Pokoknya jangan nyerah dulu, harus lakuin apa yang mereka bisa. Alhasil pada bagi-bagi tugas demi ngehidupin Wanjir hidup. Sorenya lava duluan balik. Nemu kuburan udah digali, padahal merekanya belum nyampe. Tiba-tiba diserang sesosok undead yang pakai jubahnya Morlock. Kayaknya ingatan si kakek bener-bener udah lenyap. Memang berat sih, tapi nggak ada pilihan lain. Waya. Tung. Mau dibantu pakai air suci, cuman malah dihancurin. Hampir ngeluarin sihir ledakan kalau nggak dibantuin Morlock yang asli. Ternyata yang berusan undead biasa. Syukur banget Morlock bisa hidup. Wanjir hidup. Siapa nama kamu? Ainz Olgun. Si tulang ini beneran Morlock kok. Rupanya sebelum pikun, si kakek pernah pakai sihir ke diri sendiri. Seandainya dia metong, besoknya bisa respawn. Cuma efektif sekali doang sih, tapi gara-gara bagian tubuhnya hilang, akulah Ainz Olgun. Morlock, Ainz Ol. Morlock, akulah Ainz Morlock. Yang hilang tuh bagian kotor dari si kakek kotor. Maderakanya hilang dimakan anjing. Kalau gini terus, Morlock bakal beneran jadi tulang. Karena itulah stalker si kakek nomor 1 tiba-tiba datang. Saya bisa membantu guru dengan kitab Tatang Sutarma. Katanya solusinya gampang, tinggal cari aja bagian yang hilang. Gak masalah udah dimakan juga. Pokoknya yang terpenting si anjing harus dicari dulu. Morlock langsung serius kalau urusan rudal. Kitab yang dibawa Gibonggel ketinggalan, dan aslinya kitab itu ditulis sama Morlock. Emang dasar pikun. Selagi party tukang nanya-nanya orang, nyari petunjuk keberadaan si anjing, kita harus tahu dulu anjing kayak apa sih yang doyan madaraka kakek-kakek. Dia adalah anjing dunia iblis yang jalan hidupnya sesedih Fajar Sad Boy. A Day in My Life sebagai peliharaan bangsawan iblis, dia berburu
berburu monster-monster sesuai permintaan majikan. Suatu hari dia ketemu serigala putih dan sejak itulah hari-harinya berwarna kayak dukun-dukun jujutsu. Yang itu mah tragis deng, tapi kisah si anjing juga nggak kalah tragis. Tiba-tiba majikannya nyuruh si anjing buat berburu serigala putih. Dia milih ngebangkang, milih kabur bareng si putih, cuman pengkhianatannya ketahuan. Iblis tangan yang disuruh ngejar, ngelukain para anjing, dan si hitam dengan lincahnya ngehindar ngelawan balik pengejarnya. Sayang di universe ini Satoru yang dead. Sama ding di sebelah juga. Inilah yang dimaksud jalan hidup si anjing sesedih Fajar Sad Boy, tapi ternyata si putih ngasih kenang-kenangan. Setengah tahun berlalu, si anjing sama anaknya pindah ke dunia manusia yang lebih aman, berharap bisa lepas dari majikan yang sialnya nggak semudah itu. Si anjing udah ditandain dan tiap harinya tubuhnya makin lemah. Dia nggak mau game over, seenggaknya sampai anaknya bisa hidup mandiri. Si anjing luntang lantung, ngerasain energi sihir besar dari satu gudang. Pokoknya demi ngelanjutin hidup, dia makan aja yang peot-peot itu. Mendadak tubuhnya berubah karena makan benda terlarang penuh energi, sampai-sampai ngembaliin jati dirinya sebagai anjing pemburu dunia iblis. Dan anjing itulah yang sekarang dicari-cari sama party tukang. Tadinya mereka berangkat barengan, tapi kepisah sama Saito Morlock. Namanya juga tulang lunak, gampang capek. Justru jadi kesempatan buat ngobrol. Si kakek nanyain gimana pandangan Saito ke Raelza. Abisnya si mas tukang kan belum ngejawab perasaan si kesatria. Belum balas perasaan Raelza, anak angkatnya Morlock. Dulu waktu kecil Raelza hidup bareng ibunya tanpa punya tempat tinggal. Ayahnya udah meninggoy sebelum dia lahir. Disusul sama ibunya yang meninggoy pas nyari makanan, ninggalin Raelza sendirian. Dia ketemu anak serigala, kondisinya terlantar juga, jadi hidup bareng-bareng sebelum akhirnya Raelza ketemu Morlock. Barulah dia ikut si kakek diangkat sebagai anak. Maksudnya Morlock cerita gini, tubuhnya makin melemah. Nah, seandainya Saito bersedia, maukah kamu menjaga Raelza? Mau. Awalnya mas tukang ngerasa ragu, ngerasa minder, cuman Morlock terus yakinin Raelza butuh Saito. Baru dia bilang bakal berusaha menjadi yang terbaik buat Raelza. Akhirnya aku bisa pergi dengan tenang. Harus panjang umur dong ayah mertua. Tapi mana bisa panjang umur kalau tiba-tiba anjing yang mereka cari mendadak nyerang. Raelza Lava mutusin balik lagi, ngerasain firasat nggak enak karena emang firasatnya bener. Si anjing iblis ngelukain orang-orang tersayangnya kakak kesatria. Maju sini anjing. Bukan kata umpatan kan yang barusan? Dikirain ngajak bayuan barusan tuh jago. Taunya Raelza kena lock, disembur api dari jarak deket. Baju zirahnya meleleh. Semangatnya ikutan kebakar, nggak ngebiarin si anjing seenaknya, cuman gerakannya berhenti begitu ngelihat anakan anjing. Kesadaran si anjing iblis kembali buat mohon-mohon ampunin nyawa anaknya. Maksud lo apa anjing? Raelza tangan kamu. Alah bacot. Raelza mulai bisa berpikir dengan tenang, bakal ngabulin permintaan si anjing demi ngembaliin energi sihir Morlock. Yang sialnya, si anjing malah diambil iblis tangan. Lah udah metong kan? Oh, yang tadi tangan kanan, yang ini tangan kiri. Dia mau balas dendam mata saudaranya dengan ngebawa kabur si anjing. Saito nahan-nahan, berjuang supaya Morlock hidup lagi. Luka tangan Raelza juga diobatin. Sekarang mereka siap ngelawan si iblis yang speedrun casting skill. Gilirannya Lava pakai sihir pelindung koin emas, tetap kepental sih, cuman berhasil ngasih Raelza kesempatan buat motong kue ulang tahun. Dikirain masalah selesai, taunya masalah yang lebih besar muncul. Majikan si anjing numbalin iblis tangan buat datang ke dunia manusia. Ciluk. Bah, ledakannya gede banget. Kelihatan dari tempatnya Gibunggel yang dikerubungin Zumba. Iblis yang ada di hadapan mereka jauh lebih kuat dari yang pernah dilawan. Sebagai tanker sejati, Raelza nyuruh Saito pergi sambil bawa Lava yang pingsan. Percayain urusan Morlock sama si anjing ke dia, soalnya mas tukang di sini juga malah jadi beban. Sayang itu hanya janji manis belaka. Dalam hatinya si kakak kesatria minta maaf. Mungkin gak bisa ngehidupin Morlock. Seenggaknya dia bakal berjuang ngelindungin Saito sama Lava. Saito sendiri aslinya gak mau kalau harus kabur sendiri. Gak tega ngeliat Raelza tahan badan. Tapi apa daya, dirinya cuma seorang tukang. Kayak gak mungkin bisa ngebantuin bertarung. Apalagi keadaan Raelza bener-bener terpojok. Diserang tali-tali tajam. Gak disangka mas-mas tukang datang bawa tang, nyemburin air suci sekaligus motong tali iblis bermodalkan sebuah tang. Tang bisa didapat dari toko sebelah. Segera dapatkan sekarang juga. Hari Senin harga naik. Muncul kesempatan buat nyerang balik. Cuman iblis ini masih bisa ngerapal mantra, ngebakuin Raelza. Luka si iblis sih langsung pulih. Nyisain si kakak kesatria yang buru-buru didorong ganti tempat sama Saito. Raelza belum nyerah. Dia nggak akan berhenti. Bakal mati-matian berjuang. Dan yang udah mati ngerasa nggak enak, nggak bisa ngebantuin anaknya. Sebelumnya Morlock digotong Saito ngedeketin tubuh si anjing. Perlahan bisa ngerasain energi sihirnya kembali
kembali soalnya dua orang tua ini saling ketemu. Si anjing iblis ngembaliin kekuatan Morlock asalkan dia nolongin anaknya. Raelza udah di ujung tanduk, udah nggak bisa ngapa-ngapain, kebelah jadi dua. Maksudnya si iblis yang kena ngelepas bekunya Saito. Waktunya Morlock sang penyihir agung nunjukin kekuatan sejatinya. Ajarin Morlock saman pedang api dari gerbang Babylon, ngeliling di sekitar sang penyihir, siap diadu ngelawan sihir es lawan. Dan hasilnya Morlock memasak sampai gosong. Inilah kekuatan Morlock. Ayah angkatnya Raelza. Ayah, anjing. Si anjing iblis ngembaliin energi sihir Morlock supaya si penyihir bisa ngalahin si iblis. Itulah janji yang sebelumnya mereka buat, tapi nggak diduga sebongkah es nyerang Morlock berasal dari si iblis bangsawan. Dia juga belum ngeliatin kekuatan penuhnya dari iblis yang ternyata aslinya dua orang. Semasa kecilnya mereka disuruh dua lawan kembaran. Pemenangnya bakal dijadiin anaknya dia. Lah kan udah tanpa ragu si kakak ngabisin si adik. Tapi bohong, pemenangnya adalah si adik. Tapi bohong lagi, pemenangnya adalah si ibu yang mau hidup abadi dengan nyerap buah hati dia. Tapi bohong. Jadinya malah free for all, dan supaya nggak mati sia-sia, si kembar milih bergabung sebagai satu entitas baru dan sang ibu tersayang tetap ada di sisi mereka. Karena aslinya dua orang itulah si iblis masih bisa bangkit, tiba-tiba nyerang Morlock. Tapi apakah sang penyihir bakal kalah? Nah, I'd win. Morlock kembali ke masa muda, ngeluarin golem raksasa yang dulu gagal disaman. Kodamnya bisa digerakin bebas, seakan-akan nyatu sama tubuh Morlock. Supaya ngerasain yang namanya kesakitan, si iblis ditahan Cebaku Tensei, bikin pelindung buat satu party, soalnya Morlock ngejatuhin meteor yang ledakannya super besar. Sang penyihir agung nahan ledakannya supaya ke atas doang, tapi gila loh si iblis masih hidup. Harusnya cuma perlu satu serangan terakhir buat ngalahin lawan, cuman si kakek sihirnya lupa. Semuanya pada lengah. Semuanya telat sadar sama serangan si iblis kecuali Saito si tukang yang siap siaga ngadepin skenario terburuk. Saito udah jaga-jaga, nginget Morlock sering lupaan, malahan mau ngaben aja sempat lupa sebentar. Dengan dibakarnya si iblis juga kewaspadaan Saito, akhirnya pertempuran selesai dan Raelza ngeluapin perasaan leganya. Ikutan dong. Kali ini digagalin si anak anjing yang turut serta ngebalesin dendam ayahnya, musnahin si iblis buat selama-lamanya. Di saat yang sama, Gibunggel yang jadi idaman mayat-mayat ngebakar habis mereka. Hai bang, sundong bang, jeleb. Untung ditolong Flandril, sepaket sama Ninia nyuciin zombie-zombie di sekitar sini. Baru mereka ngumpul bareng party tukang. Maafkan keterlambatan saya guru. Siapa ya? Sekitar area bekas pertarungan dibersihin Ninia supaya nggak ada lagi yang ngejar-ngejar. Ninia sini. Mungkin bagi para manusia udah selesai, cuman jangan lupa ada korban lain. Sini-sini anjing kecil. Morlock nyoba ngertiin perasaan si anjing. Perasaan sakitnya ditinggal orang tua. Dan karena itulah si penyihir mau ngasih lagi energi sihirnya buat si anjing iblis. Awalnya Raelza protes, tapi dia minta putrinya ngertiin perasaan para anjing. Lagian kalau amit-amitnya Morlock nggak selamat, si putri udah punya seseorang buat dampingin hidupnya. Alhasil sang penyihir agung ngasihin energi sihirnya, manggil kembali jiwa si anjing iblis, disuruh kembali hidup nemenin si anak anjing. Akhirnya para anjing bisa hidup tenang tanpa takut diganggu iblis-iblis lagi berkat pengorbanan Morlock. Janji bakal balas budi ke manusia-manusia baik hati. Kalau diinget-inget udah banyak kejadian yang Saito lewatin sejak datang ke Isekai. Di dunia sebelumnya dia nggak dibutuhin, gampang diganti sama orang lain, tapi kini semuanya berbeda. Baru Saito bangun dari mimpi panjang. Raelza nungguin Saito sampai si mas tukang bangun, abisnya khawatir banget. Begitu balik ke kota dia langsung pingsan. Mungkin efek kejebak di es. Saito udah aman, tapi Morlock, tapi si kakek sehat juga dong. Malahan sekarang kelewat aktif. Seenggaknya semua selamat ya. Sambil ngeliatin pemandangan lubang yang dibuat Morlock dari atas dungeon, Saito ngajak ngobrol Raelza. Pasti mau nembak ya. Ketebak kali. Ngungkit-ngungkit cerita tentang Raelza yang pernah hidup sama serigala putih. Karena itu juga serangannya sempat berhenti pas si anak anjing muncul. Abisnya kenangan survive bareng sahabat kecilnya ngebekas banget. Ngejadiin Raelza sebagai cewek kasar dibanding cewek-cewek lain. Cuma di party tukang inilah dia punya teman, bisa berbaur sama yang lain. Dan jangan lupa ya, Saito juga bagian dari party Raelza. Apalagi sampai nyatain Saito butuh Raelza dalam hidupnya lebih dari siapapun. Bagian paling bagusnya hampir terjadi, tapi malah diganggu fans Morlock yang lagi perlu bantuan si mas tukang. Seenggaknya Raelza bahagia, perasaannya terjawab sudah. Siangnya Saito bikin peralatan baru buat mbebnya. Senjata cadangan gitulah, siapa tahu terdesak. Aduh serius banget sih mukanya. Alatnya dicoba Raelza, malah muncul tusuk rambut yang diem-diem disembunyiin si tukang. Pantes tadi serius, ternyata mau ngasih surprise.
Aduh, pasangan baru. Bilang makasih juga dong ke Lava yang ngasih saran. Setelah sekian lama, akhirnya party tukang mulai berburu lagi. Mau ngelawan monster kuat tapi mukanya mirip Morlock. Wah, plagiat ini terlalu mirip. Plek ketiplek. Pasti nggak bakalan pada tega kan? Buff biru. Ratatatatatatata. Kok tega anjir? Balik ke kota, Saito ngeliat ibu-ibu sepatunya udah jebol. Hahaha, kasihan. Si mas tukang mau ngebantuin. Tenang, gak usah bayar. Nggak disangka si ibu kenal Saito. Rupanya dia udah terkenal satu kota. Langsung diminta buat benerin barang-barang warga. Benerin tas aku. Benerin jendela aku lah. Kamu bisa masak hidra. Benerin relationship aku. Astaga, sibuknya Saito sampai harus lembur. Malahan di jam makan malam juga teman-teman petualang masih nyariin si mas tukang. Ada yang minta dibenerin senjatanya lah. Kamu siapa? Kak, kalau aku mau ketemu aja. Hampir semuanya ngumpul. Buset, sampai raja-rajanya. Soalnya di isekai ini akhirnya Saito bisa diterima. Dan yang terpenting ada satu orang spesial yang saling membutuhkan. Ngebuat hidupnya Saito sekarang penuh makna. Itulah akhir dari alur cerita anime Benria Saito sang isekai Niku. Jadi meski Saito datang ke isekai yang penuh akan petualangan dan sihir, kemampuan pertukangannya tetap dibutuhin. Banyak pelajaran yang bisa diambil. Banyak belajar pula tentang sudut pandang tiap orang. Tapi ada satu hal yang penting banget dan cuma ada di anime ini. Ternyata tang bisa dipakai buat ngelawan iblis. Segera dapatkan tang buatan Dawn Bain di toko-toko terdekat. Buruan check out mumpung lagi ada diskon lebaran.